Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi, Pak. Baiklah, sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru minta ketua kelas untuk pimpin doa. Hadiah. Siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, bro, selesai. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke. Sarapan itu seperti hal yang sepele ya. Kita cuma makan, minum, tapi itu sangat berguna buat diri kita. Sebelum aktivitas berat maupun ringan, kita anjurkan ataupun kita biasakan untuk sarapan terlebih dahulu. Entah itu makan telur, roti ataupun nasi. Intinya isilah perut kita supaya ada tenaga untuk melakukan aktivitas atau kegiatan hari. Oke ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Guru absen terlebih dahulu. Nanti angkat tangan. Minta angkat tangan. Kelas 7A ya. Kelas 7A. Azhara Dania. Hadir, Pak. Cahaya Lutfina. Hadir, Pak. Elizabeth Natalia Mada. Hadir, Pak. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi konten digital. Yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah Pak Guru sampaikan bahwa minggu ini kita akan membahas terkait konten digital. Nah, bahkan kemarin Pak Guru juga sudah menyampaikan suruh mencari bahan-bahan untuk pembuatan konten. Gimana? Udah dapat semua bahannya? Sudah ya? Oke. Nanti Pak Guru jelaskan sedikit terkait konten digital. Terus kita nanti bentuk kelompok. Pak Guru minta nanti per kelompok membuat satu konten digital. Temanya terserah sesuai bahan yang kemarin kalian cari. Satu kelompok, satu konten, tetapi nanti untuk konten itu diupload di media sosial masing-masing. Contoh, satu kelompok ada 5 orang, ya. Pembuatan kontennya satu konten, misalkan tentang Hari Kemerdekaan. Nah, jadi satu video ini, satu konten ini nanti kalian publish ataupun kalian posting, misalkan di YouTube. Berarti 5 orang ini upload semua, ya. Walaupun videonya satu ataupun kontennya satu. Nanti nama Pak Guru di tag di situ. Ini salah satu nanti masuk ke materi kita, konten di itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke tujuan. Ini ya, perhatikan. Setelah mengikuti materi ini, siswa diharapkan 1. Menjelaskan pengertian konten digital. 2. Mengenali berbagai jenis konten digital. 3. Memahami manfaat dan dampak konten digital. 4. Membuat konten digital sederhana dengan etika yang baik. Nah, tujuan pertemuan kita hari ini nanti di ini ya. Headingnya di membuat konten digital sederhana dengan etika yang baik. Banyak konten-konten digital di dunia maya, entah itu Instagram, Facebook, YouTube, apalagi TikTok,
itu banyak konten tapi tidak dengan etika yang baik. Itu ya, tujuan dari pembelajaran konten digital nanti Pak Guru harapkan kalian semua bisa membuat suatu konten dengan etika yang baik. Kenapa? Karena nanti yang melihat bukan hanya kita, bukan hanya keluarga kita, tapi satu dunia yang bergabung ataupun berteman dengan media sosial punya itu ya. Nah, terus ini kedua, apa itu konten digital? Ada yang tahu? Oh, Yudo, berdiri Yudo. Bisa jelaskan Yudo, apa itu konten digital? Konten digital adalah segala bentuk informasi yang bersedia dan format digital dan bisa diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, dan lainnya. Oke, kita beri tepuk tangan dulu buat teman kita itu. Oke ya, jawaban Yudo udah bagus, sudah tepat. Cuma kita perkuat lagi. Nah, ini apa itu konten? Coba Pak Guru minta si Azhara dibaca yang depan. Ini. Nah, bisa berdiri. Apa itu konten digital? Konten digital adalah Nanti dulu. Kasih dibaca dulu. Berdiri. apa itu konten digital? Konten digital adalah segala bentuk informasi yang tersedia dalam format digital dan bisa diakses melalui perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau smartphone. Udah? Sudah. Ada contohnya? Bisa dibacakan? Contoh konten digital yaitu video, YouTube, TikTok, gambar, foto ilustrasi, teks, artikel, cerpen online, audio, chat, lagu, anime, atau game. Oke. Terima kasih Zara. Beri tepuk tangan dulu buat teman kita. Oke ya, proyektor kita ada sedikit gangguan. Kita sambil nunggu. Tadi udah Pak Guru print materinya. Pak Guru lanjut ya. Oke, tadi sudah dibacakan oleh teman kita Zara. Konten digital adalah segala bentuk informasi, diingat, segala bentuk informasi yang tersedia dalam format digital, bisa diakses melalui perangkat elektronik. Nah, perangkat elektronik ini banyak sekali. HP, komputer itu ada laptop, ada Chromebook, ada komputer ataupun pakai CPU. Itu ya. Ada tablet juga. Nah, contoh, ini udah contohnya, kalian sering melihat konten di mana? Di media sosial. Nah, maksudnya platformnya apa? Media kan media sosial banyak. Apa? Nah, TikTok. Punya TikTok semua? Ya. Apalagi? YouTube, YouTube, Instagram, terus Telegram. ada yang pernah lihat ini konten menggunakan animasi ataupun game? Udah? Belum? Belum. Nah, nanti setelah ada pelajaran ini ya, kalian coba buka wawasan bahwa konten itu tidak hanya berbentuk video, ada juga yang berbentuk animasi ataupun game. Ada juga audio, podcast ataupun lagu. Ya, podcast sering kita jumpai ketika khususnya di Indonesia nih kayak Deddy Corbuzier ya. Ya. Nah, itu podcast itu wah pengikutnya udah ribuan gitu. Itu udah banyak sekali konten-konten yang diedukasikan. Terus ada juga Deddy Sumargo. Nah, apalagi itu nanti bisa dicari referensinya. Nah, ini. Udah bisa kita lanjut lagi. Nah, ini untuk jenis konten itu sendiri teks, artikel, blog, e-book, informasi berbasis tulisan.
Ini yang penting, Pak Guru minta ketika nanti ada yang penting dicatat ya, dicatat, ditulis. Untuk manfaat, kadang kita membuat konten nggak tahu manfaatnya apa, intinya di post di TikTok biar dapat pak paus ya, paus. Kalau makan kita gimana tuh paus? Itu ya. Salah satunya memudahkan akses informasi. Terkadang ada kecelakaan di jalan. Artinya kan kalau zaman dulu kan kita bantu ya, kita bantu. Ya. Kalau sekarang enggak, dikontenin dulu, dikontenin video baru di post. Memang memudahkan akses informasi. Jadi yang nggak di situ tahu oh terjadi kecelakaan di tol di apa dan sebagainya. Tetapi ketika kita hubungkan dengan etika yang baik, itu baik nggak? Tidak ya. Boleh kita itu, tetapi kita bantu dulu. Kita bantu, kita apa baru kalau mau kita publish. Telah terjadi kecelakaan di sini, bagi yang mau melewati jalan ini harap berhati-hati. Itu salah satu informasi dengan etika yang baik. Jadi kita publish, kita informasikan, tetapi sifatnya kayak himbauan. Jangan kita foto lagi jatuh, lagi apa, lagi misalkan kesakitan apa, kita foto, kita komen, itu tidak baik. Ya, itu. Terus menyediakan hiburan. Ada konten yang berjenis hiburan, itu memang hiburan buat menghibur kita. Pak Guru pun sama, ketika lagi jenuh, lagi banyak kerjaan, lagi banyak pikiran dan sebagainya, kadang lihat apa ya, di itu ya, capcut ya, itu kan ada video-video itu yang ada editan AI dan lain sebagainya, itu kan menghibur juga tuh. Iya. Ada orang yang udah tua ngomong hati-hati le, pena zamanku toh kayak gitu ya, itu pun bisa buat hiburan. Terus membantu proses belajar. Ketika konten itu digunakan dengan baik, itu akan membantu proses belajar. Entah di SD, SMA ataupun SMP. Media untuk berkarya dan berkreasi. Banyak teman-teman kita perlu diperhatikan. Ada yang dia di pelajaran itu lemah. Dikasih apapun nggak mampu. Dikasih 1 tambah 1 nggak bisa. Disuruh menulis menulis sama yang di papan tulis nggak bisa. Tetapi dia bisa berkarya dan berkreasi menggunakan konten digital. Ini salah satu manfaat. Terus yang selanjutnya sarana komunikasi, misalkan vlog ataupun media sosial. Ada manfaat, terus ada dampak positif. Dampak positif. Oke, Pak Guru minta Kisah dibaca dampak positifnya. Berdiri, bisa berdiri. Nah, dampak positif. Nanti Pak Guru minta si Fikna untuk dampak negatifnya. Lihat aja. 4. Dampak konten digital. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif meningkatkan wawasan dan kreativitas. Yang kedua, media pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan digital. Nah, itu ya. Dampak positifnya ada 3. Yang pertama, kreativitas, membantu pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan. Banyak juga sekarang yang berpenghasilan dari konten digital, ya banyak. Jadi nggak ada larangan selama konten itu baik, konten itu positif. Itu ya. Terus hati-hati, sekarang ada undang-undang UU TE kalau nggak salah, yang terkait konten digital di media sosial, ujaran kebencian, hoax dan sebagainya itu bisa dipidana. Itu ya, perlu dihati-hati. Nanti Pak Guru bagi kelompok, terus Pak Guru minta bahan konten yang sebelumnya Pak Guru sampaikan, nanti kalian edit. Media editnya terserah kalian, bisa menggunakan Subcut, bisa menggunakan Filmora, bisa menggunakan master apa tuh? Bos master atau apa tuh? Aplikasi itu apa? KineMaster ya? Ya Pak. KineMaster. Bisa, kalau bisa menggunakan Canva bisa menggunakan. Terserah. Kalian cari sekiranya yang mudah untuk membuat konten. Itu ya. Nah ini apa saja konten digital yang sering kamu konsumsi, bagaimana kamu memilih yang baik. Nah terus diedit, nanti Pak Guru bagi kelompok,
Ini tadi udah ya, kita bahas apa yang dimaksud dengan konten. Sebutkan 3 contoh konten digital, apa dampak negatif dari konten digital jika digunakan secara berlebihan. Ini tahu kesimpulannya tadi ya yang kita bahas ya. Tahu ya apa yang dimaksud dengan konten? Sebutkan 3 contoh konten digital. Ini tadi judul yang bacakan, yang bawahnya si Zahra. Dampak negatif Misha. Ya, diingat-ingat. Itu materi kita. Mengapa penting untuk mencantumkan sumber dalam pembuatan? Oke, sebelum kita lanjut ke pembuatan konten digital, ada pertanyaan enggak? Tidak. Kalau tidak, Pak Guru bagi kelompoknya dulu. Nanti duduk sesuai kelompok. Kalau misalkan meja depan belakang bisa berhadapan, kalau lain bisa pindah. Di endingnya nanti Pak Guru minta presentasi per kelompok masing-masing. Intinya disampaikan aja. Selamat pagi teman-teman, saya akan menyampaikan konten digital saya terkait apa 17 Agustus atau lomba ataupun cara belajar, cara memasak dan sebagainya disampaikan. Ya, nanti diskusi sama kelompok masing-masing. Oke. Ada musiknya? Dikasih musik atau besok? Bisa sambil minum ya, Nak? Bisa sambil minum. Bisa sambil minum, santai, komunikasi sama kelompoknya. Depan sama, pakai satu juga. Sama? Alec motion. Jadi nanti yang mau digunakan yang pakai mana? Digabung. Terkait apa kontennya? Memasak. Oke. Yang meragukan saya Kobar, Saya Nabila, saya Cahaya. Saya Ramdan. saya dan rekan-rekan saya membuat video tentang bagaimana cara menanam bola yang benar. Tujuan dari video kami ini adalah untuk mengedukasikan kepada anak-anak di luar sana yang belum bisa menanam bola dengan benar. Terus apa lagi? Ada teman-teman lain yang mau disampaikan? Ayo, siapa? Gak ada? Udah, kita saksikan aja ya. Oke, teman-teman semua, saksikan video dari teman kita.
biasanya pemain bola harus diainkan supaya cara lebih keras dan lebih akurat. Saat menendang bola, pastikan jarak kita dari bola adalah 4-5 langkah. Dan apabila kita akan keluar, kunci yang terpilih supaya bola yang aman, dan bola akan didirikan ke sini supaya menghindar sudut yang akurat. Mari kita coba. Tiga. Kemudian dari kami membawa teknik Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, silakan. Kembali. Hasil konten kami. Di sini kami mempresentasikan hasil konten kami terkait cara membuat selai dari dental. Perkenalkan, nama saya Basket, Saya Zahra. saya Fitri. Saya Yudo. Di sini kami akan menampilkan videonya. Oke, kita lihat sama-sama. A few minutes later. Udah. Membuat apa ini? Selai dental. Wah, beri tepuk tangan buat teman kita. Oke, teman-teman semua bisa disaksikan tugas dari teman kelompok 3. Ini kan? Ya. Perkenalkan, nama saya Radiansyah. Saya Laurencia Celin. Saya Firna Belantara Kurniawan. Di sini kami akan praktik bagaimana cara memasak nasi goreng. Masa di mana ini? Hah? Rumah Firna? Ditanya sama Pak.
Jadi kalian makan gak gimana sih? Oke, semuanya berarti yaitu masukkan penyedap rasa ataupun kaldu. Oke, tahap sudah kita pelajari, semoga bermanfaat ya. Ini saja. Terima kasih sudah menonton. Oke, kita beri semangat buat lanjut kelompok terakhir, kelompok 4. Kelompok terakhir. Ada soalnya nggak? Checking apa? Ini tomat udah besar ini. Oke, kita beri tepuk tangan. Dan silakan duduk. Oke ya, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ada sedikit Pak Guru sampaikan sebelum kita tutup kegiatan hari ini. Ya, kembali. Masuk kembali ke kelompok-kelompok. Oke, Pak Guru minta sekarang kalian gambarkan di buku kalian, emoticon yang ada di WA aja loh, mengekspresikan perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Nanti Pak Guru hitung 1 sampai 3 diangkat sama-sama. Yuk, besar. Ya, gerak sedikit aja. Belakang.
Gambarkan ekspresi wajah kalian setelah mengikuti pelajaran ini. Kayak emoticon di WhatsApp itu loh. Nah. Yuk. Di buku gambar. Di buku gambar, di buku tulisnya, di yang paling belakang. Nah, gambarkan aja, terserah. Sudah? Yuk. Sudah, yuk. Sesuai aja, jangan lihat kanan kiri sesuai. 1 2 3. Woi, diangkat aja diangkat. Oke ya, berarti itu yang ada di perasaan kalian. Ada yang giginya kelihatan, ada yang senyum, ada yang bahagia, ada yang sedih, mungkin lapar dan sebagainya. Ya, itu oke. Terima kasih sekali untuk kalian semua. Kita beri tepuk tangan buat kelas. Terus untuk penilaiannya, asesmennya udah bagus semua. Tinggal nanti Pak Guru minta dikembangkan dalam background suara ya, untuk terkait kontennya. Tapi ini untuk pemula sudah bagus. Terus Pak Guru minta diupload ya di Facebook ataupun di Instagram. Nanti di tag Pak Alim. Itu oke. Untuk pelajaran selanjutnya nanti kita memperdalam lagi terkait materi konten di digital. Ya. Kita akan bahas lagi lebih. Nanti Pak Guru kasih trik-trik ataupun contoh aplikasi untuk pengeditan video terkait konten. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Tidak ada. Oke ya. Pak Guru akhiri pertemuan hari ini. Banyak salah, banyak kekurangan. Pak Guru minta maaf. Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita istirahat, lebih doa terlebih dahulu untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Hajat. Siap. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa buat agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Salam.